Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Yang kami hormati guru kita, guru besar di Kota Malang, Kiai Haji Abdul Wahid Ghazali atau yang dipanggil Gus Wahid, Ustadz Nanang dan Ustadz Imam Awaluddin, serta Ustadz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa anak-anakku sekalian, santriwati IIBS Tazkiyah. Baik, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah untuk melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, untuk mengawali acara kita ini, mari kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Wallati satatlu ukhtuna Alia Nuraini wa Maria Ulfah. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ayat yang dibaca tadi. Amin. Berikutnya adalah kalimat min kepala kepesantrenan Ustadz Nanang. Falyatafaddal mashkura. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wafaqana Allahu bihadal qadar hatta nastati'a an najtami'a fi hadhil fursah al-ghaliyah. Masaluha kamasali lu'lu' alladhi tala'la wa yatala'la wa kana tala'lu'aha atyabu min tala'lu'i wal mutalali' wal marjan. Yang kami hormati, yang kami takdimi, pemateri kita, guru kita, kiai kita, Gus Wahid. Karena kalau nama beliau asli jarang yang kenal, tapi kalau Gus Wahid insya Allah Semalang Raya kenal. Bahkan di Indonesia kenal dengan beliau ini, karena beliau sering kita lihat di televisi-televisi. Enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam suasana bahagia, suasana riang, karena pada hari ini kita semuanya memperingati hari
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen yang tepat, momen yang kita peringati untuk menambah keilmuan kita. Mungkin yang selama ini antuna kalian semuanya di kelas ketika pelajaran sirah sedikit menutupkan matanya, sedikit menutupkan pandangannya karena ngantuk. Hari ini juga kita bersama akan belajar tentang sirah. Bagaimanakah kehidupan Rasulullah ketika itu? Nanti beliau akan menjabarkan sekaligus memotivasi kita semuanya sebagai seorang santri. Jangan galau, jangan berkecil hati ketika kita semuanya dinobatkan sebagai seorang santri. Justru ketika kalian disebut seorang santri, itu adalah orang yang keren, orang yang hebat, orang yang paling disayang dari teman kamu itu. Jadi bersyukurlah ketika kita menjadi seorang santri. Nanti beliau akan menjelaskan banyak hal. Perlu kita contoh, perlu kita teladani bagaimana kehidupan beliau ketika dalam bermasyarakat. Kita ambil hikmahnya banyak sekali. Ketika Rasulullah ketika berdakwah dilempari dengan batu-batuan, dilempari dengan kotoran, apa yang dilakukan oleh beliau? Justru ketika itu beliau ketika lewat bertanya, mana orang yang selama ini melempari saya? Dijawab sama masyarakatnya, orangnya sedang sakit, wahai Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Menjenguknya. Maka dalam kehidupan kalian di tazkiyah pasti tidak bisa dipungkiri, karena kita mujtama'un shogir, kita ini latihan bermasyarakat. Kalian berada di tazkiyah, bergerombol dengan masyarakat yang berlatar belakang berbeda-beda. Ada yang dari suku Jawa, suku Kalimantan, suku mana lagi? Papua, Sumatera, Sulawesi, ada dari Bali, bermacam-macam. Sehingga adanya gesekan pasti ada. Namun sekarang bagaimana perlakuan kita kepada teman-teman kita yang mungkin sedikit menyakiti hati kita. Mungkin kita belum paham persis bagaimana latar belakang masing-masing. Maka ini yang perlu kita ambil hikmahnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, buka matanya, buka telinganya, tulis, catat nasihat-nasihat dari beliau. Insya Allah ini semuanya bermanfaat bagi kita. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan dalam belajar, diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Semoga beliau juga diberikan kesehatan, bisa hadir ke tazkiyah untuk memotivasi kita lagi. Umurnya berkah untuk kita semuanya. Ini mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Al-afu minkunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sambutan atau kalimat dari Kepala Kepesantrenan Ustadz Nenang. Berikutnya tiba yang kita tunggu-tunggu, ceramah mau'idhah hasanah, motivasi untuk kita semuanya dari guru kita Gus Wahid. Beliau ini alumni Min 1 Malang. Asli Arema beliau, Kiai Arema, MTS 1 Malang, Man 1 Malang, IAIN Sunan Ampel, Malang. Tapi beliau di samping di Malang juga pernah ke luar negeri. Beliau alumni juga di Jamiah Rewin Lahore, Pakistan. Saat ini beliau adalah Ketua MUI Bidang Dakwah Kabupaten Malang, pengasuh Pondok Pesantren As-Salam di Malang. Juga narasumber di JTV, ATV,
Napa malih Gus? Malang TV, TV 9 juga Gus. Juga dai di Indonesia juga nggih. Terkenal beliau. Oke, insyaallah seminar kita judulnya adalah Nabi Muhammad teladan sepanjang zaman. Salah satu teladan Nabi adalah pemaaf. Saya punya cerita, ada seorang sahabat ini dulunya menjelek-jelekan Rasulullah. Namanya Ka'ab bin Zuhair. Siapa namanya? Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini tukang syair. Tukang syair itu suka membaca puisi. Dia menjelek-jelekan Rasulullah dengan puisinya, dengan syairnya. Lalu saking nemennya Rasulullah diejek, lalu Rasul memerintahkan untuk membunuh Ka'ab. Ka'ab bin Zuhair ini punya saudara namanya Bujair. Bujair sudah pertama kali masuk Islam. Lalu Bujair mengirim surat kepada Ka'ab. Wahai Ka'ab, Rasulullah mengancammu, kau akan dibunuh oleh Rasulullah karena kau telah menjelek-jelekkan, menghina Rasulullah. Lalu Ka'ab nyalinya ciut. Dia datang ke Madinah sambil bersyair. Banat su'adu faqalbil yawma matsbulu mutayammun ithroha lam yufda makbulu. Kekasihku Su'ad telah pergi, hatiku gelisah, tidak bisa melupakannya. Umbi'tu anna rasulallahi au'adani wal afu inda rasulillahi ma'mulu. Aku dengar Rasulullah telah mengancamku dan ampunan Rasulullah yang aku harapkan. Apa yang terjadi ketika Ka'ab sampai di depan Rasulullah sambil mendendangkan syair ini? Beliau melepas jubahnya namanya burdah, lalu dipakaikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Setelah itu Ka'ab masuk Islam dan qasidahnya terkenal dengan qasidah burdah. Pernah dengar? Pernah. Oke. Oke, tidak panjang lebar, langsung saja kita dengar. Siapkan catatannya. Catatannya nanti akan kita dengarkan pemateri dengan judul Nabi Muhammad teladan sepanjang zaman. Monggo Gus, silakan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Dr. Awaludin, Dr. Haji Awaludin, Al-Ustadz Nanang Setio Budi, kemudian Al-Ustadz Ahmad Winardi. Mudah-mudahan beliau-beliau diberi sehat panjang umur. Demikian juga seluruh ustadzah, ustadz pengajar di SMP SMA Tazkiyah. Saya masuk ceramah di sekolah yang ada di Malang Raya, pesantren di Malang Raya. Alhamdulillah saya nilai pesantren yang terbaik adalah pesantren kalian, yaitu pesantren Tazkiyah. Tepuk tangan untuk Tazkiyah. Masuk, hawanya segar, pemandangannya bagus. Mudah-mudahan ilmu kalian diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya satu, belum ada kopinya. Adik-adik yang saya muliakan, siapa yang tahu nama Nabi kita?
penyebutan nama di dalam Islam disunahkan menyertakan nama bapak, kakek, atasnya kakek apa Ustaz? Buyut. Bahasa Indonesia apa buyut itu? Siapa yang tahu nama Nabi kita dengan menyebutkan nama ayahnya, kakeknya, buyutnya, angkat tangan nanti sama Ustadz Ahmad dikasih hadiah. Ada yang tahu? Yang SMA ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ini Kak, ini Ustaz. Mari sebutkan namanya, nama, kelas dan asalnya. Mari. Boleh. Mari, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gania, kelas 7. Kelas 7. Asalnya dari mana adik Gania? Bali. Tepuk tangan untuk Bali. Ayo sebutkan. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Subhanallah. Luar biasa. Bin Nadar, bin Hana, bin Huzaimah, bin Mudar, bin Mudarika, bin Ilyas, bin Mudar. Sudah cukup. Cukup 3 aja. Ini malah lengkap ya. Insya Allah sama ini Ustaz Nanang kasih hadiah. Coba ditirukan saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyuna Muhammad ibnu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Minimal 3 ini aja ya. Tak ulangi, siapa nama Nabi kita? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi. Lahir di mana adik-adik? Di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal Betul 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sama-sama diulangi, 12 Rabiul Awal tahun. Kamu ngomong gajah jangan ngelihat saya ya. Terus dari Mekah hijrah ke. Ini kalau ada yang bisa jawab tak kasih hadiah teh kotak. Nabi Muhammad bapaknya meninggal dunia pada saat Nabi di kandungan 2 bulan. Pertanyaannya, bapaknya usia berapa? Ustadz minta tolong ada mantil. Iya. Ada yang bisa? Bapaknya Nabi Muhammad usianya berapa tahun? Di dalam kitab Nurul Yakin ditersebutkan usia bapak Nabi Muhammad meninggal dunia usianya sama niyata asyar sanah. Usia berapa tahun? 18 tahun. Tuwufi Abdullah Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi samaniyata asyara sanatan. Adik-adik yang saya muliakan, kemudian usia 21
Oh begini ya, lahir yatim, terus ikut kakeknya, siapa namanya? Ada tasdidnya, Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib meninggal dunia, Nabi ikut pamannya, siapa nama pamannya? Pada saat ikut kakeknya, Nabi tidak ngerepoti. Justru Nabi malah membantu mengembala kambing. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kemudian ikut pamannya. Siapa pamannya tadi namanya? Abu Thalib. Ikut pamannya Nabi Muhammad belajar berdagang. Adik-adik besok tak doakan dagangannya lancar semuanya. Kalau dalam Islam ini diantara profesi yang tidak boleh ditinggalkan adalah berdagang. Usia 21 tahun Nabi menjadi pemuda terkaya. Usia berapa adik? Usia 17 tahun Nabi sudah keluar negeri, ke Yaman, ke Syam. Allah berfirman, li'ilafi Quraisy. Quraisy ini diantaranya ada yang menafsirkan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh sama-sama dibaca, li'ilafi Quraisy ilafihim latashita'i was-shaif. Dari Mekah membawa dagangan ke Yaman, dari Yaman bawa dagangan ke Mekah. Usia berapa tahun Rasulullah menjadi pemuda terkaya? Allah berfirman, wa wajadaka ailang fa'aghna. Dulunya miskin, ail, nggak punya keluarga, nggak punya orang tua, nggak punya bapak, nggak punya kakek. Fa'aghna, kemudian Allah telah menjadikan kaya. Usia 25 tahun Nabi menikah. Usia berapa? Mudah-mudahan ustadz kita yang belum menikah dapat jodoh. Kenapa? Kamu kenapa aminnya kok keras kamu? Terus istri Nabi waktu itu siapa namanya? Nama lengkapnya siapa? Khadijah binta Khuwailid al-Makhzumi. Siapa dari? Khadijah binta Khuwailid al-Makhzumi. Ini masih saudara dengan Amr bin Hisam al-Makhzumi. Bukan saudara kandung tapi saudara dekat, namanya Amr bin Hisam. Siapakah nama julukan Amr bin Hisam? Ada yang tahu? Abu Jahal. Siapa julukannya? Nama aslinya siapa? Amr bin Hisam. Adik-adik yang SMA, berapa mas kawin yang dibayarkan Nabi pada saat nikah dengan Khadijah? Berapa dek? Berapa nak? 20 ekor onta. Subhanallah. Khadijah satu-satunya istri Nabi yang memiliki keturunan langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain Khadijah, istri Nabi nggak ada yang punya anak kecuali satu yang namanya Maria Kiptia. Satu budak yang kemudian dinikah sama Nabi, punya anak namanya Ibrahim. Berapakah putranya Nabi, anak keturunan Nabi dengan Khadijah? Ada 5. Jadi kalau kita menyebut Fatimahuz Zahra, ibunya siapa? Khadijah. Kalau kita sebut Ruqayyah, siapa ibunya? Khadijah. Kalau kita sebut Abdullah, siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan Nabi Muhammad dengan Khadijah ini monogami. Apa monogami? Apa monogami ini? Suami satu, istri satu, sampai Khadijah meninggal dunia. Usia pernikahan Nabi dengan Khadijah sebelum sampai Khadijah meninggal dunia itu usia perkawinannya atau pernikahannya 26 tahun. Berapa tahun adik-adik? Nabi menikah dengan Khadijah usia berapa? 25. Khadijah nikah dengan Nabi usia berapa? 40. Berarti Khadijah meninggal dunia usia berapa? 66 tahun. Mudah-mudahan adik-adik besok bertemu dengan Khadijah di surganya Allah Ta'ala. Ummul Mukminin, wanita yang paling dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagi kita kaum muslimin, generasi Islam, pemuda Islam, kewajiban yang pertama terhadap Nabi Muhammad adalah mengenal, berilmu, yang disebut dengan ma'rifatur rasul. Ada ungkapan tak kenal maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau kita tidak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kewajiban pertama adalah mengenal. Semakin kita kenal Nabi, semakin mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tak kasih nasihat, jangan sampai mencintai cowok, ya kan? Ada yang pacaran nggak di sini? Alhamdulillah ya. Itu hebat berarti. Saya dengar dari Ustadz Nanang, alhamdulillah di sini tidak ada yang pacaran. Alhamdulillah. Itu kalau di luar-luar itu ya tidak suasana tidak menyelamatkan. Kalau kita menjadikan idola selain Nabi Muhammad pasti akan kecewa. Kamu tulis, kalau kita mengidolakan selain Nabi pasti kecewa. Kalau kita mengidolakan selain Nabi pasti kecewa. Kenapa? Akan menemukan banyak kekurangan. Maka tulis di status kalian, tulis di tempat-tempat yang mudah dibaca, idola kita adalah, semuanya jawab, idola kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Sallallahu Alaihi. Kewajiban yang pertama mengenal atau berilmu. Kewajiban yang kedua mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang SMA saya tanya, sebutkan 3 sunnah Nabi. Apa Dedek? 3 sunnah Nabi apa? Apa Ustadz? Apa? Lo kok menikah, gimana kamu tuh? Masih belajar kok menikah? Jangan nyinggung Ustadz Ahmad ya. Apa? Sunnah Nabi apa sunnah Nabi? Besok ini ada sunnah Nabi besok ini. Ayamul Bid. Ini biasa puasa Ustadz ya. Tepuk tangan untuk santriwati Tazkiyah. Apalagi sunnah Nabi. Kalau sholatnya rawatib. Rawatib itu kalau sebelum zuhur berapa rakaat adik-adik? Sebelum zuhur 4 rakaat. Ya. Sebelum zuhur berapa?
4 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Sunnah Nabi lagi apa? Senin Kamis. Sunnah yang sangat dianjurkan Nabi apa? Tilawah Al-Quran. Alhamdulillah saya mendengar dari Ustadz Nanang, santriwati Tazkiyah ini minimal saya mendengar 1 hari 1 juz. Alhamdulillah. Betul ya Ustadz ya? Bahkan saya mendengar katanya yang santriwati yang SMA sehari katanya 3 juz. Alhamdulillah. Ya, juz jambu ya. Juz apa lagi? Mencintai Nabi Muhammad mesti mencintai sunnah. Jangan mengamalkan. Kamu tulis kalimat saya, santriwati jangan sekali-kali memiliki amalan yang tidak sunnah. Jangan sampai mengamalkan amalan yang tidak sunnah. Kenapa? Itulah makna daripada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang termasuknya lagi termasuk sunnah di dalam bab muamalat. Jadi kalau tadi sunnah dalam bab ibadah, boleh diulangi adik-adik. Yang pertama tadi sunnah dalam bidang apa? Yang sekarang muamalat, yang tadi oleh Ustadz Nanang diterangkan. Tazkiyah ini adalah miniatur Indonesia. Ada yang dari Papua, angkat tangan. Tepuk tangan untuk Papua ya. Ada nggak yang dari Pulau Seram? Seram ada nggak? Dari Ambon itu masih 6 jam naik speedboat. Saya alhamdulillah punya pesantren di sana Mas Ustadz Nanang ya, di Seram. Yang dari Ambon ada? Dari Ambon? Yang dari Kalimantan? Tepuk tangan Kalimantan ya. Terus dari mana lagi Ustadz? Sarawak. Apa kamu dari mana? Yang dari Malang mana? Dari Malang. Salam satu jiwa. Loh kamu jawab Arema gitu. Salam satu jiwa. Tapi kemarin kalah 4-0 ya. Kapok kon ya. Yang dari Bandung angkat tangan. Tepuk tangan untuk Bandung. Yang dari saya tanya, Bandung sama Malang itu mungsuh atau saudara? Saudara. Tepuk tangan Tazkiyah. Yang dari Surabaya? Surabaya ya. Surabaya supporternya namanya apa? Salam satu nyali. Apa jawabnya? Wani ya. Lek kalau di Malang salam satu jiwa jawabnya apa? Arema. Kalau di Surabaya salam satu nyali. Nah, saya tanya, bonek sama Arema saudara atau mungsuh? Keliru kamu ngomongnya. Saudara ya. Saya tanya, ini baru kemarin sudah jadi saudara akrab ya. Saya tanya, bonek sama Arema mungsuh atau saudara? Jangan ya. Bonek sama Arema adalah kenapa? Sesama umat innamal mu'minuna. Yang dari Jakarta? Masing-masing daerah ada budayanya. Betul? Betul? Seperti sahabat Nabi ada yang dari Afrika. Ada yang tahu siapa sahabat Nabi yang dari Afrika? Bilal bin Rabah al-Habsyi. Sahabat Nabi ada yang dari Romawi. Siapa namanya? Abu Dzar al-Ghifari.
Ada lagi Suhaib Ar-Rumi. Ya. Ada lagi sahabat Nabi yang dari suku-suku di luar Mekah. Maka tazkiyah ini kalian beruntung, alhamdulillah. Di tazkiyah ini ditemukan saudara-saudara sebangsa, saudara setanah air yang tidak kita temukan di sekolah lain kecuali di tazkiyah. Tepuk tangan untuk tazkiyah. Berarti tazkiyah hebat atau sangat hebat? Maka dalam muamalat, kalau memang tazkiyah hebat, saya tanya lagi, bonek sama Aremania bungsu atau saudara? Tepuk tangan. Nah, begitu. Alhamdulillah saya mencium bau kopi, ya. Terus saya tanya kalian ya, mencinta Nabi atau tidak? Apa syarat nomor 1 tadi? Syarat nomor 2 apa? Apa tadi? Pertama mengenal, yang kedua menghidupkan yang ketiga membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sholawat namanya sholawat azhil. Ada yang hafal azhil? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin azhilil zalimina bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada lagi sholawat badar, betul nggak? Betul nggak? Bisa adik-adik sholat badar. Ada lagi sholawat anwar. Adik-adik yang saya muliakan, semua sholawat ini kita harus paham yang terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah. Boleh diulangi, dari banyak sholawat yang ada, yang terbaik adalah sholawat. Boleh dibaca sama-sama. Allahumma. Yang tasahud itu loh, waktu kita tasahud itu loh. Coba 1, 2, 3. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina. Kalian sholat nggak baca sholawat ini sah atau tidak? Demikian juga dengan doa. Maka adik-adik saya nasihatkan, perbanyaklah bacaan sholawat, khususnya sholawat Ibrahimiyah. Semakin banyak semakin bagus, lebih-lebih pada saat hari Jumat. Adik-adik yang saya muliakan, sementara materi itu yang bisa saya sampaikan, kita akan banyak diskusi dan nanti akan ada tambahan materi kelebihan menjadi santriwati. Tepuk tangan untuk santri. Boleh ada yang tanya? Boleh, saya tak sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Nama saya Maria Ulfa, saya dari kelas 10. 10 apa? 10 IPS 2. Tepuk tangan untuk 10 IPS 2. Sama dengan saya dulu juga IPS. Oke. Saya mau bertanya, kenapa sholawat yang di tasyahud tadi dan termasuk sholawat terbaik tadi dinamakan sholawat Ibrahimiyah? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiffany Anastasia dari IPA 3. Kelas apa? IPA 3. IPA 3. Tepuk tangan untuk IPA 3.
enggak terlalu penuh. 19. Oke, 19. Sebelumnya mohon maaf Ustadz. Saya mau bertanya, mengapa kita kan harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Betul. Tapi mengapa kita tidak boleh membayangkan wajahnya? Oke, tak jelaskan nanti. Terima kasih. Sekian, Tepuk tangan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lista dari kelas 8E. Kelas berapa? 8E. Anaknya Ustadz Ibad. 8E. Tepuk tangan 8E. Saya memiliki 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari saya, bahwa dulu ada sebuah sholawat yang sangat marak disenandungkan di setiap masjid di setiap sore sebelum maghrib, namun sekarang sudah tidak dikumandangkan kembali, yaitu yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ashghilidz zalimin bidzalimin dan seterusnya. Mengapa sholawat itu sudah tak terkumandangkan kembali? Yang kedua, pertanyaan dari teman saya, dalam Islam kita dilarang untuk merayakan ulang tahun. Lalu, mengapa banyak orang yang merayakan Maulid Nabi nggak seperti kayak gimana ya? Kan merayakan ulang tahun sendiri nggak boleh, tapi kenapa Maulid Nabi diperingati? Setahu saya, waktu dulu saya membaca ini sendiri dimulai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Mengapa Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan para rakyatnya untuk melakukan hal ini? Terima kasih. Nanti saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo boleh Kak, ayo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gania. Iya Nak, siapa? Kurang keras. Gania. Gania, ya terus kelas 7C. Tepuk tangan kelas 7 Charlie. Ya. Ustaz, saya mau nanya. Jadi kan kita kan harus mengidolakan Nabi Muhammad ya, Ustaz. Oke. Kalau misalnya kita tuh jadi tuh kalau misalnya kita tuh ngidolain orang lain, Ustaz, kayak misalnya artis Korea gitu, Ustaz. Walaupun cuma nyenanginnya itu boleh nggak, Ustaz? Gimana Kak? Boleh diulangi Kak? Agak keras Kak? Ini kan kita kan harus mengidolakan Nabi Muhammad. Kalau misalnya kita tuh kayak menyenangin artis Korea atau artis-artis lainnya, walau cuma menyenangi itu boleh nggak, Ustaz? Oh, mengidolakan yang lain boleh atau enggak gitu ya? Oke, apa? Oh ya, terima kasih. Boleh saya jawab ya? 1, kenapa sholawat yang kita baca pada saat tasyahud disebut Ibrahimiyah? Ini pertanyaannya bagus, mudah-mudahan yang bertanya ilmunya manfaat, yang mendengarkan ilmunya manfaat. Sesungguhnya penamaan itu tidak ada di dalam hadis, tapi para ulama menamakan sholawat itu dengan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa? Karena di dalamnya ada lafaz kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gitu Kak ya? Kak, boleh saya ulangi kenapa disebut sholat Ibrahimiyah? Karena di dalamnya ada lafaz Ibrahim. Terus yang kedua, kita harus mencintai Nabi. Kenapa nggak boleh membayangkan wajahnya? Para ulama bersepakat bahwa Nabi ini karena saking sempurnanya wajah Nabi, karena saking tampannya, ulama semua sepakat tidak boleh menggambar, menvisualisasikan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya apa? Jangan sampai gambar Nabi itu nanti dipuji-puji seperti orang Nasrani memuji-muji Nabi Isa. Jadi jangan sampai gambar Nabi itu Ustaz Ahmad? Dikultuskan.
Adik-adik boleh saya tanya, Nabi yang paling ganteng yang terkenal Nabi siapa adik-adik? Anak-anak yang belakang SMA, Nabi yang terkenal paling tampan Nabi siapa? Satu saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kamu dengan Nabi Yusuf lebih tampan siapa? Nabi menjawab, ana ajmalu minni khuluqan wa huwa ajmalu minni khalqan. Ada yang bisa ngerti kan? Ana ajmalu minhu khuluqan wa huwa ajmalu minni khalqan. Apa artinya? Aku lebih tampan daripada Yusuf dari segi sifatnya. Tapi kalau fisiknya lebih tampan Nabi Yusuf. Kemudian malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, anta ajmalu minhu khalqan wa khuluqa. Ini hadis Bukhari ya. Kamu lebih cantik, lebih tampan, mohon maaf, kamu lebih tampan daripada Nabi Yusuf, baik itu sifat dan fisiknya. Adik-adik pernah membaca surat Yusuf, betul? Dijawab. Adik-adik pernah membaca surat Yusuf, betul? Kan gini anak, Nabi Yusuf itu kan diambil anak asuh oleh Perdana Menteri Mesir namanya Abdul Aziz. Boleh saya ulangi, Perdana Menteri Mesir, bapak angkatnya Nabi Yusuf siapa namanya? Abdul Aziz punya istri namanya Zulaikha. Siapa namanya? Zulaikha ini dinikah masih kecil. Jadi waktu itu budayanya orang-orang sedunia itu wanita masih kecil dinikahi. Kalau sekarang ini di negeri kita minimal perempuan menikah usia 18 tahun. 21 ya, perubahan yang terbaru. Minimal 21 tahun, laki-laki minimal 25 tahun. Ini kalau di negeri kita sekarang. Lah zaman dulu itu Zulaikha masih kecil dinikahkan sama siapa tadi bapak angkatnya Yusuf? Abdul Aziz. Seusia dengan Nabi Yusuf. Coba, kak, halo. Lah Zulaikha seusia dengan Nabi Yusuf. Zulaikha karena sering ketemu dengan Nabi Yusuf yang tampan itu, akhirnya Zulaikha senang. Nabi Yusuf juga senang. Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh-sungguh Zulaikha senang Yusuf, Yusuf juga senang Zulaikha. Akhirnya terjadi peristiwa fitnah sampai menyebar di Mesir. Kemudian Zulaikha mengundang semua ibu-ibu yang dari Mesir untuk supaya mereka tahu akan ketampanan siapa? Yusuf. Ini saya cerita tampannya Nabi Yusuf. Bagaimana dengan tampannya Nabi? Wanita Mesir diundang, setiap undangan tangan kiri bawa buah, tangan kanan bawa. Begitu Nabi Yusuf dikeluarkan di panggung, wanita Mesir histeris. Allah berfirman, wa idza ra'ainahu akbarnahu. Tatkala mereka melihat Yusuf, mereka histeris. Akbarnahu, waduh ganteng. Wa qatta'na aydiyahun. Dia enggak terasa mengiris jari tangannya. Wa qulna hasya lillah. Mereka sepakat mengatakan subhanallah, ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Kata siapa? Wanita-wanita. Jadi kira-kira seperti inilah ya, kalian itu wanita Mesirnya, saya Nabi Yusufnya. Tepuk tangan ya. Histeris kabeh. Lah terus apa katanya Aisyah? Nah, apa kata Aisyah?
Seandainya waktu itu yang keluar bukan Nabi Yusuf, seandainya waktu itu yang keluar Nabi Muhammad, boleh baca sholawat. Seandainya waktu itu yang keluar Nabi Muhammad, wanita Mesir tidak mengiris jari tangannya, wanita Mesir akan mengiris jantung hatinya, saking tampannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab judulnya Syama'ilur Rasul, menceritakan akan fisik Nabi. Para sahabat semua mengatakan, aku tidak bisa menggambarkan akan fisiknya Nabi karena sempurnanya muka wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawabannya gitu Kak ya. Kak, siapa tadi yang tanya? Yang dari IPA tadi ya. Apa itu? Tidak boleh divisualkan. Apa jawabannya? Karena sempurnanya wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam syair yang terkenal itu kan, khuliqta kama tasya, dilahirkan tidak ada aib. Terus yang ketiga tadi apa Ustaz? Ya, ada dua tadi. Satu, sholawat ashghil ya. Sekarang malah banyak lagi Kak itu Kak. Sekarang dibaca-baca itu. Kalau nanti Sabtu dikasih handphone kamu buka itu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ashghilil zalimina bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Oh itu dulu di Lamongan banyak ya. Iya. Sekarang banyak lagi. Kemarin waktu ada pertemuan Hari Santri di Sidoarjo, itu dikumandangkan, tepuk tangan Sidoarjo ya. Saya termasuk datang di sana. Terus, tapi kita harus punya keyakinan sholawat yang terbaik tadi sholawat apa? Kenapa? Karena itu yang langsung diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat Ibrahim itu terbaik. Kenapa? Karena itu yang memang diajarkan Nabi. Itu yang diajarkan Nabi. Pada saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusolli alaika, bagaimana aku bersolawat atasmu? Rasul menjelaskan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kalau ada sayyidinanya boleh enggak? Boleh. Ya kan ada yang pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena Nabi sendiri yang mengatakan di dalam hadis muttafaqun alaih, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulu dari keturunan anak Adam. Oke, terus yang titipan tadi apa Kak? Sesungguhnya larangan ulang tahun tidak ada ya. Larangan ulang tahun nggak ada. Adik-adik boleh aja merayakan ulang tahun. Yang dilarang itu ya unsur israf, berlebih-lebihan. Yang dilarang itu ya unsur cipika-cipiki. Apa cipika-cipiki itu? Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Yang dilarang itu ulang tahun dianggap ibadah. Maka demikian juga dengan Maulid Nabi, ketahuilah bahwa ini bukan ibadah, ini adalah untuk menyemangati kaum muslimin mengingat akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bagus persis tadi. Jadi kalau ada orang Islam nggak merayakan Maulid, dosa atau tidak? Kalian jawab. Kalau orang Islam ada yang tidak merayakan Maulid, dosa atau tidak? Jadi lebih kepada apa Dedek? Buddha. Kalau kalian itu merayakannya dengan pengajian seperti ini, ilmu menjadi ibadah karena ilmunya, tolabul ilmi. Kalau merayakannya dengan hura-hura, ada di daerah dulu ya, tapi ya merayakan Maulid makan-makan, makanannya banyak, nggak termakan sampai terbuang, menjadi mungkarot. Kenapa? Karena mubadzir. Gitu Kak ya? Kak. Jadi diantaranya apa tadi? Menumbuhkan
kecintaan, mengingat, memberi semangat kepada kaum muslimin untuk lebih mengenal, mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang terakhir tadi mana Kak? Ada ya? Sudah selesai ya? Oh ya, yaitu kita wajib mengidolakan Nabi Muhammad. Kalau kita mencintai artis Korea, boleh apa enggak? Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kalau kamu itu mencintai artis orang kafir, nanti terpengaruh gaya hidupnya orang kafir. Ya. Kalau kamu seneng ya sekedarnya, tidak boleh mengidolakan. Kak, kalau kamu senang mungkin suaranya, tapi tidak boleh mengidolakan. Kenapa? Karena kalau idola itu cinta banget, orang yang cinta banget itu akan mengikuti yang dicintainya. Ada ungkapan gimana Ustaz Ahmad? Fa innal muhib, ya, fa inna muhibba lil muhib mutiun. Orang yang mencintai itu kepada yang dicintai pasti akan ada ketaatan, niru-niru nanti. Ya, kalian saya nasihatkan idolakan Nabi, idolakan sahabat-sahabat perempuan dari Nabi Muhammad SAW. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Boleh lagi Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhana. Saya mau nanya, pertanyaannya hampir sama kayak Gania, tapi agak beda dikit. Jadi kalau misalnya kita ngidolain kayak apa gitu, tapi yang kita idolain itu agamanya Muslim dan gak kafir gitu. Kamu mengidolakan orang kafir pun gak apa-apa. Maksudnya itu mengambil kebaikan. Yang saya maksud tadi idola itu idola yang buta itu loh. Sampai masa ada cewek muslimah ketemu orang maksiat, grup musik, histeris, nangis-nangis. Wah, itu namanya muslimah tewur namanya. Tewur itu ruwet ya. Jangan, biasa-biasa aja. Biasa. Jadi mengidolakan non muslim, Kak. Halo. Halo. Tak ulangi ya pernyataan saya ya supaya nggak salah ya. Mengidolakan non muslim. Kalau artinya positif, mengambil kebaikan boleh nggak? Sekarang ada orang kafir pinter gitu. Dia menjadi ahli misalkan ilmu kedokteran. Kamu ambil, kok hebat sekali orang ini. Ngambil kebaikannya boleh atau tidak? Jangankan ke manusia, ke hewan pun boleh. Ya, saya mendengar di sini olahraganya kuda ya, sama dengan saya. Siapa yang sudah berani naik kuda sendirian? Sendirian kamu, nggak dituntun? Naik sendiri? Oh hebat ya, hebat kamu. Ini saya gigi saya rontok gara-gara kuda juga. Ya. Lah kamu mengambil kebaikan dari kehidupan kuda pun boleh. Lah maksud saya juga begitu. Tapi kalau mengidolakan yang itu loh Kak, yang tadi loh Kak, yang histeris sampai waduh. Yang muslim Ustaz. Yang muslim kayak Maher Zain atau sejenisnya gitu. Apa itu Kak? Ngidolain yang muslim kayak Maher Zain atau sejenisnya. Maher Zain boleh ya kan. Tapi ke Maher Zain pun nggak boleh sampai fanatik gitu. Karena kita juga nggak tahu kehidupan asli daripada Maher Zain dan seterusnya. Apalagi yang bukan orang Islam, misalkan pakai tato, pakai narkoba, terus kaum muslimin, cewek muslimah kok mengidolakan, itu hukumnya haram. Gitu Kak ya. Terakhir tentang pesantren. Halo? Halo? Yakinkan bahwa kalian jadi santriwati pasti Allah meridhoinya. Betul? Betul? Saya ulangi lagi, kamu mesti yakin menjadi santriwati pasti Allah ridho. Boleh adik-adik yang mahasiswa mengulangi kalimat saya? Menjadi santriwati
Kak, boleh Kak? Menjadi santriwati pasti Allah ridho dan pasti sukses. Tepuk tangan untuk santriwati. Terus 2, syarat-syarat santriwati sukses. Kamu tulis. Tirukan dulu sebelum ditulis. Syarat-syarat sukses menjadi santriwati. Taat. Kurang keras, taat. Tahan uji atau tahammul. Terus memperbanyak amalan sunnah. Jadi saya santri, Ustadz Ahmad santri, Ustadz Nanang juga santri, Ustadz Awaludin santri. Tidak mungkin ada santri yang gagal. Syaratnya taat, tahan uji, taat, Balkis tahan uji dan memperbanyak amalan sunnah. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, syukran ala hadhihi al-kalimah at-thayyibah. Semoga yang disampaikan Gus Wahid bermanfaat bagi kita. Saya tanya sekarang, apa tadi syarat santri? Saya tanya. Syarat santri yang pasti sukses. Syarat santri yang pasti sukses. Satu orang menjawab. Masuk Kak. Umu Balkis masuk. Taat, tahammul, mengerjakan amalan sunnah. Ada 3 syarat santri sukses. Tulis itu ya di buku kalian. Apa aja? Taat, tahammul, 3 memperbanyak amalan sunnah. Alhamdulillah. Insyaallah untuk berikutnya adalah tasliyah. Kita dengarkan nasyid dari Milna dan kawan-kawan. Ustaz? Nasyid, tepuk tangan untuk nasyid. Khadijah istri setia, Fatimah
Alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung acara kita. Maka untuk membuat suasana kita berkah, mari kita baca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Gus Wahid. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan ilmu kalian diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala.
orang tua kalian rezekinya dilapangkan Allah Ta'ala. Tidak lupa ustadz-ustadzah kita setia senantiasa diberi kelancaran oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ashhidul zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asghar wa tiryakil akhyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa sa'il akhir dan walid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kedua orang tua kami, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, guru-guru kami, cintailah mereka sebagaimana mereka mencintai kami. Allahumma inna nuhibbuhum fa'hibbahum, kami mencintai mereka, cintailah mereka. Allahumma fadhum hifdhan kamilan ruhan jisman qalban wa qalban. Ya Fatah ya Razak ya Kafi ya Muni, beri kami kekuatan dalam mencari ilmu, beri kami sifat tahammul, tahan uji di dalam menghadapi ujian dalam kami mencari ilmu. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, tambahkan kami ilmu dan berilah ilmu kami yang bermanfaat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mencintai guru-guru kami, cintailah mereka, jagalah mereka dengan penjagaan yang sempurna, senangkan hati dan keluarga mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.